Terima kasih Prabu Mataji sudah meluangkan waktu mendengarkan Srimad Bhagavatam seperti saya katakan tadi di doa Manggala Charana ini. Salah satunya adalah apa? Salah satunya adalah di sini jelaskan Yasyam Vai Srumanayam Krishna Parama Purusa Bhakti Yoga Bhakti Upadyate Pungsam Soka Moha Baya Paha. Kalau kita hanya mendengar atau hanya menyediakan telinga untuk mendengarkan Srimad Bhagavatam secara teratur, itu akan menghilangkan apa? Menghilangkan demam yang tinggi, kebakaran yang keras sekali di dalam hati kita karena pengaruh dari dunia material, pengaruh dari zaman Kali Yuga ini. Apa yang dihilangkan? Soka, moha, dan baya. Apa itu soka, moha, dan baya? Soka adalah lamentation, ratapan. Kita selalu meratap. Apa saja. Sukses juga meratap, takut kehilangan. Tidak punya juga meratap, ingin mencapainya. Di perjalanan kita mencapai sesuatu juga meratap. Nanti jangan-jangan dicaplok dengan yang lainnya. Selalu saja sangat khawatir kita. Ya, itu adalah soka. Kemudian moha. Moha itu apa? Moha adalah hayalan. Hayalan kita yang paling besar adalah kita menyamakan diri sebagai badan. Nah, ketika kita menyamakan diri sebagai badan, kita akan bertindak, kita akan berpikir, kita akan ingin mencapai apa yang diperlukan oleh badan. Apa itu? Segala sesuatu produk duniawi ini yang diperlukan oleh badan, yang diperlukan untuk memuaskan panca indera kita. Itu yang kita tuju. Akhirnya kita lupa dengan jati diri kita. Yaitu apa? Jati diri daripada kita sendiri yang kekal itu apa? Siapa yang tahu? Di Chaitanya Charitamrita dinyatakan Jiwarup Swarup Hoy Nitya Krishna Das. Jadi swabawa kita sebenarnya adalah Nitya Krishna Das. Itu kita lupakan. Karena itu kita menderita di sini. Caranya untuk kita tidak menderita itu bagaimana? Caranya adalah apa? Caranya adalah hanya dengan menyediakan telinga ini. Sediakan telinga ini untuk mendengarkan Srimad Bhagavatam. Tidak perlu kita mengetahui nyentuh mangkelas nah beh tu musuh raga tuh nah, seperti itu jangan, karena Srimad Bhagavatam itu sendiri kalau didengarkan itu masuk ke dalam hati kita, itu yang akan menyucikan hati kita. Nah, ketika hati kita disucikan ataupun dibersihkan, otomatis dorma yang ada di dalam hati itu akan tumbuh, akan muncul. Apa itu dormanya? Dorma di dalam hati kita. Jadi itu tertidur. Itu adalah jati diri kita. Jati diri kita itu sama dengan Tuhan. Kualitas kita sama dengan Tuhan. Apa itu? Ya. Sat, Chit, dan Ananda. Sat itu kekal, kita kekal. Roh kita kekal. Chit penuh pengetahuan dan Ananda. Nah, setelah itu, kalau kita sudah mengetahui hal itu, bagaimana pentingnya kita secara regulari mendengarkan Srimad Bhagavatam, baru kita sekarang akan mendengarkan dari kanto 4, bab 2, sloka 32. Ya. Ini adalah bab di mana daksa, ya kan? Betul ya? Sebentar dulu. Yang saya ingat daksa itu kutukan kepada daksa, ya kan?
apa kesalahannya dia sehingga dia dikutuk, Daksa itu dikutuk, ya. Mari kita dengarkan sekarang. Ininya enggak ada ya? Apa namanya? Slokanya. Tertulis enggak ada ya? Iya. Nah, di sini ada, maksudnya sloka enggak ada ya? Ya. Oke. Mari kita dengarkan. Tat Brahma Paramam Sudam Satam Vatmana Sanatanam Vigrahya Tapasadam Daiwambo Yatra Butarat. Sekali lagi. Tat Brahma Paramam Sudam Satam Vatma Sanatanam Vigarya Tapasandam Daivyayo Yatra Bhutanat. Sekali lagi nanti diikuti ya. Tat Brahma Paramam Sudam Satam Vatma Sanatanam Vigrahya Tapasadam Daiwam Yo Yatra Bhutanat. Silakan. Tat Bawam Paramam Sudam Satam Vatma Sanatanam Vigrahaya Tapasadam Dewayo Yatra Bhutanat. Lagi. Tat Brahma Paramam Sudam Satam Vatma Sanatanam Vigrahya Tapasadam Dewayo Yatra Bhutanat. Prabu tolong bukunya. Tat Brahma Paramam Sudam Tatat Sarma Tanatanam Vigrahaya Tapasanam Devyayo Yatra Bhutanat. Haribol. Ini lagi ngasih kelas nggih, sapa napi? Nggih. Iya, haribol. Mataji. Tat Brahma Paramam Sudam Satam Vatma Sanatanam Vigrahya Tapasadam Daiwam Yo Yatra Bhutarat. Tat Brahma Paramam Sudam Satam Vatma Sanatanam Vigarya Tapasadam Daiwam Yo Yatra Bhutarat. Tat itu Brahma Weda, Paramam tertinggi, Sudam murni, Satam bagi orang-orang suci, Vatma jalan, Sanatanam kekal, Vigrahya menghina, Yata harus pergi, Pasadam kepada ateisme, Daiwam kepribadian pujaan, Wah milikmu, Yatra di mana, Butarat tuannya para buta. Terjemahan dari Srila Prabhupada.
Dengan menghina prinsip-prinsip Weda yang merupakan jalan yang murni dan tertinggi bagi orang-orang suci, kalian para pengikut Buddhapati, Dewa Siwa, tidak diragukan lagi pasti akan turun sampai standar ateisme. Kita ulangi bersama-sama. Dengan menghina prinsip-prinsip Weda yang merupakan jalan yang murni dan tertinggi bagi orang-orang suci, kalian para pengikut Buddhapati, Dewa Siwa, tidak diragukan lagi pasti akan turun sampai standar ateisme. Penjelasan dari Dewa Siwa. Penjelasan dari Srila Prabhupada. Dewa Siwa diuraikan sebagai Buttarat, ya, pengendali roh-roh buta, pisaca, buta, hantu, dan lain sebagainya. Hantu-hantu dan orang yang berada dalam sifat kebodohan material disebut para buta. Sehingga yang dimaksud dengan Buttarat adalah pemimpin makhluk-makhluk yang berada dalam standar paling rendah sifat alam materialnya. Arti lain kata buta adalah siapapun yang telah terlahirkan atau segala yang telah dihasilkan, sehingga dalam makna tersebut Dewa Siwa dapat dianggap sebagai ayah dunia material ini. Tentu saja di sini Brigu Muni menganggap Dewa Siwa sebagai pemimpin makhluk-makhluk yang paling rendah. Watak dari golongan manusia yang paling rendah telah diuraikan. Mereka tidak mandi, memelihara rambut panjang di kepala, dan kecanduan hal-hal yang memabukkan. Jika dibandingkan dengan jalan yang diikuti oleh para pengikut Buttarat, sistem Weda tentu saja sangat unggul. Sebab ia mengangkat orang sampai kehidupan spiritual sebagai prinsip kekal tertinggi bagi peradaban manusia. Jika seseorang mencela atau menghina prinsip-prinsip Weda, maka dia jatuh sampai standar ateisme. Di sini sebenarnya lanjutan dari, ya, Daksa pertama tidak menghormati Dewa Siwa, ya. Kemudian waktu dia melakukan, kan sudah itu, waktu dia melakukan yagya, dia tidak mengundang Dewa Siwa. Padahal Dewa Siwa adalah sebenarnya seniornya. Kenapa demikian? Karena anak daripada Dewa Siwa, anak daripada Daksa, salah satu anaknya adalah Sati, diambil oleh Dewa Siwa sebagai istri beliau. Itu sebenarnya adalah ayah mertua. Karena itu dia merasa lebih senior daripada Dewa Siwa. Nah, pada saat yagnya berlangsung, dia tidak mengundang Dewa Siwa. Kan begitu ya ceritanya. Nah, pada saat itu sebenarnya Dewa Siwa tidak mengizinkan Sati Dewi untuk menghadiri yagya tersebut. Beliau sudah tahu akan terjadi suatu hal yang sangat terrible ataupun sangat kacau nanti seperti itu. Nah, ketika itu Sati ngeyel dia. Beliau berkata, dia adalah ayah saya. Walaupun beliau tidak mengundang, walaupun ayah saya tidak mengundang, saya harus datang karena beliau sedang melakukan yagnya. Kemudian Dewa Siwa mengatakan, kalau engkau datang ke sana karena dia tidak mengundang saya, kamu akan mendapatkan kesulitan nanti di sana. Seperti itu. Tidak mungkin karena dia adalah ayah saya. Saya tidak mungkin punya kesulitan. Kan seperti itu. Sati Dewi, pengkung dia, ya. Ini dah
hasil daripada kalau suami istri tidak mengikuti perintah suaminya, ya. Seperti itu, akhirnya dia datang ke Yagya tersebut. Nah, sampai di sana apa yang terjadi? Satu pun tidak ada yang menyapa dia. Nah, setelah dia duduk, Daksa mulai berkata, kemudian mulai mengeritik Siwa, begini begitu dan lain sebagainya. Karena Sati adalah merupakan istri yang setia, sadwi, maka dia tidak tahan. Dia tidak tahan mendengar kritikan dari ayahandanya kepada suaminya. Nah, karena itu akhirnya dia berdiri di yagya tersebut. Dia mengatakan, nah ini ceritanya sedikit supaya nyambung dengan kutukan dari Daksa ini. Akhirnya dia berdiri dan kemudian dia bersumpah, bukan bersumpah, dia berbicara dengan keras karena dia tidak akan mungkin melawan ayahandanya, kan sakti sekali. Dia dan juga tidak tahan suaminya dilecehkan seperti itu. Karena itu dia berkata, ayahanda, Anda memberikan saya badan. Karena itu, karena Anda menghina suami saya tidak terima. Karena itu badan ini saya serahkan kepada Anda lagi. Seperti itu. Kemudian dia menceburkan diri ke apiatnya. Gegerlah, kan? Geger sekali. Ini nanti setelah kutukan Daksa ini, geger semua. Akhirnya diketahui oleh Siwa datang menghancurkan semua yatnya dan orang-orang di sana, seperti itu. Dan memenggal kepala Daksa diganti dengan kambing. Itu cerita singkatnya. Nah, di sini minta dulu ya. Sloka sebelumnya. Di sini bab ini Daksa berkata untuk mengutuk Dewa Siwa, ya, dengan menghina prinsip-prinsip Eda, dia merendahkan, ya, yang merupakan jalan yang murni dan tertinggi bagi orang-orang suci. Kalian para pengikut Buta Pati Dewa Siwa tidak diragukan lagi pasti akan turun sampai standar ateisme. Jadi dia merendahkan Dewa Siwa saat itu. Nah, disinilah kita harus sangat berhati-hati sekali. Padahal Siwa adalah, dijelaskan siapa Siwa? Siwanam Tata Sambu, yaitu Vaisnawanam Tata Sambu. Ya, Siwa adalah Vaisnawanam Tata Sambu. Artinya adalah Vaisnawa yang tertinggi, seperti itu. Dia merendahkan adalah karena dia adalah Daksa merendahkan Siwa karena Siwa adalah tuannya para hantu. Jadi patuh sama mereka juga. Kan begitu. Seperti preman, pemimpin preman patuh masih tidak preman. Nah, ini juga dikasamakan seperti itu. Nah, di sini dia mulai dari bab ini dia mulai terus merendahkan, mengeritik dan lain sebagainya Siwaji. Nah, ini di sini kita hendaknya harus hati-hati sekali dengan hal seperti ini. Karena hanya dengan dinyatakan Bhaktiamam Abhijanati, dalam bawah kita dinyatakan bahwa hanya dengan jalan bakti kita bisa melihat Krishna. Kemudian di dalam Srimad Bhagavatam juga dikatakan bahwa hanya dengan jalan bakti baru kita bisa mengerti Srimad Bhagavatam. Seperti itu.
Karena itu di Caitanya Caritamrita jelaskan, jauh Bhagavato pada Vaisnavera stane ekanto asrayakara Caitanya carane. Pergilah, dengarkanlah dari Gora Priyajana, dari penyembah-penyembah terkasih daripada Sri Caitanya Mahaprabhu. Nah, setelah kita mendengarkan, apa yang harus kita lakukan? Berserah dirilah kepada kaki Padma Sri Gauranga. Dengan cara seperti itu, baru kamu akan mengerti Srimad Bhagavatam. Ya, itu. Di Caitanya Caritamrita dikatakan seperti itu. Jadi jalan satu-satunya adalah hanya mendengarkan Srimad Bhagavatam. Kita bisa mencapai Krishna. Bhagavatam bisa dimengerti hanya dengan jalan bhakti. Karena Bhagavatam tidak berbeda dengan Sri Krishna sendiri. Garanta Bhagavatam, kemudian juga Bhakta Bhagavatam. Bhakta Bhagavatam adalah para sadhu guru. Kemudian Granta Bhagavatam adalah Srimad Bhagavatam. Kemudian Krishna sendiri. 3 hal ini adalah satu kesatuan. Karena itu, yang paling mudah untuk kita bisa mencapai Krishna adalah dengan cara bhakti. Dan yang paling mudah untuk kita bisa ke jalan bhakti ini adalah dengan cara menyerahkan diri kepada Sri Gauranga dari sloka yang dikutip. Ya kan? Seperti itu. Dan di sini dijelaskan bagaimana Daksa menggiring pendengarnya supaya melakukan kesalahan juga kepada Sri Siwaji. Inilah kesalahan kita yang sangat fatal sekali, ya. Ketika kita mulai alih-alih kita meminta karunia dari seorang Waisnawa, kita mengeritik, mencari kesalahan, menghakimi penyembah tersebut. Nah, ini cilaka dan juga tidak beruntungnya kita. Karena dimanapun dijelaskan, tanpa karunia seorang penyembah, tanpa karunia dari guru sadhu, mustahil kita akan bisa menjadi penyembah Krishna, mustahil kita akan dapat karunia dari Krishna. Kita harus camkan itu, sangat camkan. Karena itu Krishna selalu mewanti-wanti kita supaya kita, yang pertama itu akar daripada Waisnawa Parad adalah damba, rasa sombong, rasa bangga di dalam hati kita, ya kan? Jangankan kita semua, ketika para gopi pun mengembangkan rasa bangganya di dalam hatinya. Ketika ada tarian rasa, akhirnya apa? Nyuit, Krishna menghilang dari hadapan mereka. Sehingga mereka lamenting, menangis. Akhirnya terjadi pada waktu itu para gopi menyanyikan namanya Gita, Gopi Gita di bab 10 dari Srimad Bhagavatam. Nyanyian Gopi Gita ini yang paling yang paling penting dan juga yang sesuai dengan keadaan kita di sini adalah apa? Mereka bernyanyi, Tawa kata merita tapta jiwanam Buri kawi biriditam kalmasapaham Srawanam manggalam Srimad Atatam Bui grinatiye purida janaha. Artinya tapta tawa kata merita tapta jiwana. Artinya nektar dari kata-kata Anda, nektar dari
kegiatan Anda, nektar dari rupa lila guna Anda itu adalah merupakan amrita bagi roh-roh yang di zaman Kali Yuga ini sangat menderita. Tapta jiwana, artinya dapat membersihkan, dapat mengangkat roh-roh yang ada di dalam dunia material ini yang lagi kena demam soka moha buaya ini, seperti itu. Terus akhirnya beliau mengatakan, kawi bir idam kalmasa paham, tapi ada satu kebaikannya, satu cara orang yang berdosa sekalipun dia akan dibersihkan dari dosanya hanya dengan mendengarkan kata merita ini. Dan apa yang terjadi setelah itu? Srawanam mangalam Srimat atatam. Kalau kita mendengarkan ini semuanya setiap saat, kemudian beliau mengatakan kepada kita, ya, bui grinati ye burida janaha. Kalau kamu sudah mendengarkan ini, sebarkanlah ini, preaching ini, kata ini kepada siapa saja yang kamu ketahui. Tidak perlu menjadi pandit, tidak perlu menjadi scholar ataupun tinggi-tinggi pengetahuan, filosofer. Tetapi ketika kamu, apapun yang kamu dengar tentang kata ini, sebarkanlah kepada yang lainnya. Dengan cara seperti itu, kamu adalah merupakan bhakta yang terkasih dari Sri Krishna. Seperti dikatakan di bab 18:55 bahwa tidak ada yang lebih saya sayangi daripada penyembah yang menyebarkan kegiatanku, yang menyebarkan pengetahuan ini kepada yang lainnya. Seperti itu. Mari kita lakukan ini. Karena itu Srila Prabhupada luar biasa mendirikan tempel, mengusir murid-muridnya keluar untuk mengajarkan, menyebarkan buku Food for Life. Entah bagaimana kita memberikan sukriti, bakti sukriti kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Itu yang paling disayang oleh Krishna. Nah, di sini dijelaskan bagaimana nanti akibatnya. Nanti selanjutnya ya, bagaimana akibatnya seseorang melakukan Vaishnava Parat. Ya, sekecil apapun itu. Bagaimana caranya? Hindari itu. Dan selalu Sri Krishna mengingatkan kita karena kita cepat sekali sombong. Ada pencapaian sedikit saja kita sudah bangga. Arjuna pun begitu. Ini ada cerita dari Gurudev ya. Setelah perang Bharatayuda, Sri Krishna dengan Arjuna berjalan-jalan di tepi sungai Yamuna. Setelah mereka menyucikan diri kan semua. Kemudian di tengah jalan ada mayat, dan di sebelah mayat itu ada serigala namanya Jamuka. Nah, serigala ini sibuk dia menciumi segala menciumi tangannya, menciumi kepala, kaki daripada mayat tersebut. Sibuk sekali dia, alih-alih dia memakan mayat itu, tapi dia sibuk untuk menciumi. Kemudian dilihat oleh Arjuna. Apa kata Arjuna? Ketawa dia. Wah, goblok sekali serigala ini, Jamuka ini. Kenapa dia hanya menciumi? Nanti alih-alih kalau dia terus seperti itu, nanti ada serigala yang lain itu juga akan direbut makanannya dia. Sri Krishna tersenyum, kemudian berkata,
let's go. Kita tanya, apa alasannya dia hanya menciumi mayat itu. Kemudian Sri Krishna mendekati Jamuka. Wahai Jamuka, kenapa kamu hanya menciumi mayat itu? Kenapa kamu tidak memakannya? Itulah adalah makananmu. Seperti itu. Dan Jamuka menoleh, bersujud kepada Sri Krishna. Dia berkata, oh Tuhanku, junjunganku, saya tahu Anda tahu segalanya. Anda tahu alasan saya mengapa saya melakukan ini. Tetapi karena Anda menanyakan hal itu kepada saya akan berusaha menjawab. Apa alasan saya untuk melakukan hal itu? Kemudian dia menerangkan, saya menciumi mukanya dia. Apakah muka ini pernah dasan kepada kaki Padma Anda? Kemudian saya menciumi tangannya. Apakah pernah tangannya ini melakukan sewa kepada Anda? Saya menciumi kakinya. Saya ingin tahu apakah kaki ini digunakan oleh dia pergi ke tempat suci untuk mencari Anda, untuk dasan kepada Anda. Karena apa? Ketika semua bagian dari tubuh ini tidak satu pun melakukan pelayanan, bagaimana saya bisa memakan dia? Karena itu tidak persad. Dia bilang itu. Karena kalau tangannya sudah dipakai untuk melakukan pelayanan, persad bagi dia, ya kan? Jadi saya melakukan ini untuk tahu apakah bagian mana yang saya bisa makan. Nah, mendengar hal itu, Arjuna sangat terkejut sekali. Karena dia merasa dia yogi yang paling tinggi. Kenapa? Karena Krishna sendiri menurunkan bahwa kita, mensabdakan bahwa kita kepada dia. Dia ada ego, bangga di sini. Ketika mendengarkan aurian daripada Jamuka, langsung ciut nadinya. Wah, dia yang sebenarnya adalah yogi yang tertinggi. Saya tidak ada consideration ataupun tidak ada pertimbangan seperti apa yang dia lakukan. Luar biasa. Krishna tidak langsung menegur, kamu sombong, tidak. Krishna selalu memberitahu kita dengan muter seperti ini. Menyelamatkan Jamuka, menyelamatkan Arjuna dari kesombongan seperti itu, dan menyelamatkan kita yang mendengarkan cerita ini supaya kita hati-hati tidak sombong. Begitu. Jamuka saja banyak hal yang kita pelajari sini. Jamuka saja yang binatang, yang serigala, banyak pertimbangan dia ketika makan sesuatu. Kalau kita jak apa ada saup, ya kan, tanpa pertimbangan apapun, kita lebih rendah daripada Jamuka. Betul apa tidak? Nah itu. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kita harus jangan seperti itu. Dari diri kita sendiri, kita belajar dari bagaimana Jamuka hanya untuk makan saja dia mempertimbangkan, belum yang lain-lain. Seperti itu. Nah, dengan cara seperti ini, Krishna mengajarkan kepada kita secara praktis bagaimana caranya menjadi penyembah yang tidak defeated ataupun yang tidak menyimpang. Artinya menjadi penyembah yang lurus, yang tidak melakukan kesalahan. Terutama 10 jenis kesalahan ini. Baru nanti kita akan mendapatkan karunia dari para penyembah yang lain, para sadhu guru. Nah, ketika kita mendapatkan karunia yang seperti itu, baru hidup kita sukses. Ini seperti Daksa, walaupun dia Prajapati, sakti mengguar dia, luar biasa. Prajapati artinya mempunyai segalanya dan juga memperbanyak diri semaunya. Itu Prajapati. Salah satunya adalah Daksa.
Dia adalah mertua daripada Siwa dan mertua yang lain-lainnya, mertua daripada Kasyapa, juga Rajapati. Seperti itu, dia punya banyak anak cewek. Jadi itu diginikan ke Saptarsi, dibagikan. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita belajar ketika Daksa lupa dirinya, dia menjadi sombong. Akhirnya yang dia dapat adalah kehancuran dan malu sekali. Kenapa? Ketika anak buah daripada Siwa datang ke sana, marah sekali karena tuannya dihina seperti itu. Dia dibunuh, dipenggal, dan diganti kepalanya dengan kepala kambing. Apa tidak memalukan hal itu? Akhirnya di kehidupan yang akan datang, ini ketika dia menjadi bapaknya Sati, ketika kehidupan yang akan datang, dia menyesali hal ini. Ada di Srimad Bhagavatam nanti kanto yang lain seperti itu. Jangan sampai itu terjadi baru kita menyesal, ya. Dari sekarang kita wanti-wanti, karena akarnya adalah dari bangga ataupun damba. Karena itu Sri Chaitanya Mahaprabhu tidak mengajarkan apa-apa. Tidak, sama sekali tidak. Tidak menulis buku juga, tidak mengajarkan filosofi dan lain sebagainya. Beliau hanya menurunkan 8 bait sisa staka itu. Dan bait ketiga dikatakan, ya, itu sangat poten sekali bagi mantra dari kita supaya kita tidak tinggi hati ataupun bangga. Ya, Trenat api suniscena tarur iwa saisna amanida manadina kirtania sadare. Jai Hare Krishna. Saya sampai jam berapa? 45 menit. Jam 9. Boleh lagi sedikit ini ya. Oke. Saya tadi kejar-kejaran karena setiap temple itu punya waktu, ya. Waktu Srimad Bhagavatam. Seperti di Australia itu 45 menit. Jadi saya usahakan kelas itu 45 menit. Kalau di sini sampai jam 9 katanya bagus. Jadi 1 jam lebih lah. Nah, seperti itu. Di sini juga kita sebenarnya sudah berpengetahuan. Hanya saja itu tertutup. Jangan kita mencari keluar, tidak perlu. Setiap apapun yang kita kehendaki itu ada di Weda. Tinggal kita kemana fokusnya. Kalau fokus kita Dharma Artha Kama Moksa, itu Ketawa Dharma, itu di-reject di Srimad Bhagavatam. Tidak akan ada di sini Dharma Artha Kama Moksa. Tidak ada. Kalau di Bhagavad Gita masih ada Karma Yoga, Jnana Yoga, dan lain sebagainya. Karena Krishna ingin memberikan pilihan kepada roh-roh yang mempunyai kebebasan, free will. Iya apa tidak? Yes. Tapi kalau di Srimad Bhagavatam sepenuhnya adalah merupakan nigama kalitam palam. Artinya buah yang sudah ranum tinggal lap saja. Itu adalah buah, itu adalah bhakti. Di sini tidak ada jnana, tidak ada karma. Karena itu kalau kalian mendengarkan Srimad Bhagavatam akan kecewa kalau bagaimana menjadi bagaimana menjadi kaya, bagaimana bisa moksa masuk ke ini, tidak ada di sini. Dharma Artha Kama Moksa Ketawa Dharma tidak dijelaskan di sini. Di sini murni untuk bhakti. Ya. Hai tuki apertiyata.
Apa itu artinya? Ya, bakti yang dilakukan, sadhana bakti yang dilakukan terus-menerus tanpa jeda, tanpa menyimpang, itu namanya haituki aprtiyata. Kenapa kita melakukan sadhana bakti? Di sini juga pertanyaannya. Jangan asal melakukan saja tapi tidak tahu maknanya. Kenapa kita melakukan sadhana bakti di sini? Adalah supaya sadhana bakti yang kita lakukan itu memuaskan Krishna. Itu tidak ada motif yang lain selain itu. Itu namanya sadhana bakti. Kenapa kita harus memuaskan Krishna? Kenapa? Karena kalau kita memuaskan Krishna, Krishna akan menoleh kepada kita. Baru kita akan mendapatkan dunia, hidup kita sukses. Kalau tidak, tidak akan. Jangan berusaha kita yang melihat Krishna. Usahakan Krishna melihat kita. Dengan cara apa? Dengan pelayanan bakti, dengan sadhana bakti. Ya. Kemudian dari Gita, dari Gopi Gita, kita belajar, ya. Bui grinatiye burida janaha. Sebarkanlah ini. Kan gampang kan? Jual buku apa saja, sebarkanlah pengetahuan ini. Kamu dengan gampang mendapatkan karunia dari Sri Krishna. Karena Sri Krishna berjanji di Bhagavatam, di Bhagavad Gita, tidak ada yang paling kucintai pada orang yang menyebarkan pengetahuan ini. Bhagavad Gita 18:66-67. Coba lihat nanti 66 sampai 68. Coba lihat di sana nanti, ya. Seperti itu. Oke, saya sudahi di sini. Saya ingin ada pertanyaan atau apa. Ketika ada pertanyaan atau apa, kita bahas lagi atau elaborate lagi. Apa ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ya, Prabu Nilambara. Haribol, Prabu. Terkait Daksa dan pengikut Dewa Siwa melakukan saling kutuk ini. Di kebiasaan kita di masyarakat biasa juga ada saling nyumpahin. Apakah kira-kira saling nyumpahin, saling sumpah gitu? Apakah kira-kira sumpah menyumpah itu mungkin mirip juga dengan kutuk mengutuk ini, dan apa akibat seperti itu, sumpah menyumpah itu mungkin sama kan? Mungkin bisa di-elaborate. Hare Krishna. Hare Krishna. Bagus sekali pertanyaannya. Apakah di dalam kehidupan kita sehari-hari saling nyumpah menyumpah itu juga sangat marah? Iya ya, sangat marah. Iya betul. Karena waktu saat marah itu kan kecerdasan kita tidak blank dia, hanya emosi aja sana. Karena itu makanya di luar kita dikatakan Trivedam Naraka Saidam, 3 hal yang akan jalan tol untuk ke neraka. Apa itu? Trivedam Naraka Saidam, ya, kama, kroda, dan loba. Nah, pertama kita ada keinginan, nafsu di sana. Nah, ketika nafsu atau keinginan kita tidak terpenuhi, kroda muncul. Ya. Kroda muncul. Marah dia. Kenapa? Ada orang yang menghalangi keinginannya dia. Sangat marah. Nah, ketika marah, apapun dia merancau. Artinya dia akan mengucapkan kata-kata kutukan dan lain sebagainya. Kenapa dia mengutuk seperti itu? Kenapa dia marah? Karena dia loba, tamak. Iya kan? Dia ingin sesuatu yang lebih dari kemampuannya dia. Ketika tidak dipenuhi menjadi kroda. Nah, ini berkaitan.
Nah, kalau sudah keroda jalan, saling sumpahlah di sini, ya kan? Dan ingat, kata-kata yang keluar, yang sudah keluar dari mulut kita itu terbang di angkasa ini, ya, secara kekal. Ingat itu. Dan suatu saat akan menimpa kalian, berbalik kepada kalian. Luar biasa. Karena itu lebih baik diam. Makanya dikatakan diam adalah emas. Kalau saling mengutuk, kalau sudah keluar kutukan, pasti dipenuhi. Pasti itu. Dan itu terjadi. Perang Bharatayuddha ini kan terjadi dari sumpah dan kutukan. Ya kan? Ini mengutuk itu mengutuk itu. Contohnya, Dewi Amba mengutuk, saya akan membunuh Bhisma. Seperti itu. Iya kan? Dia akan terbunuh. Yang membunuh adalah saya. Dipenuhi oleh Krishna menjadi si Kandi. Dan juga ketika Drupadi dipermalukan, dilecehkan, Bima mengatakan, saya akan minum darahnya Dursasana. Saya akan lepaskan tangannya dari badannya. Seperti itu kan kutukan. Dan itu juga terjadi. Ya kan? Di perang Bharatayuddha. Ini semua adalah merupakan bukti bagaimana kata-kata itu akan terjadi, akan dipenuhi oleh Krishna. Karena itu kita hati-hati sekali. Jangan memaki, mengutuk, apalagi menyumpahi. Kita yang akan kena. Kata-kata itu tidak hilang, Prabu. Walaupun tidak direkam, itu ada di partikel-partikel alam semesta ini. Itu harus kita warning, harus kita hati-hati. Dari sekarang kita tidak boleh sembarangan dan tidak boleh juga mendengarkan gosip. Itu dosanya kita yang dapat. Bukan yang menyebarkan gosip itu. Banyak cerita, nanti kalau saya cerita lagi lebih lagi jam 9. Mau cerita lagi bagaimana dosa seseorang itu didapatkan dari orang yang menyebarkan gosip. Oke, saya akan karena ini populer. Gosip ini populer, menghakimi. Tawang sing, iya nu kene aing kene ya melakukan salah segala sesuatu. Dan orang yang mendengarkan, ya kan? Mendengarkan itu sudah terprogram di kotaknya, orang itu jelek tuh. Ya melanggar prinsip segala macam lah, seperti itu. Sudah tergambar, begitu dia melihat orang itu, dia sudah menghakimi. Padahal dia tidak tahu kebenarannya. Nah, itu yang terjadi. Tidak akan bisa maju selangkah pun dalam bakti kalau sudah seperti itu. Ini ceritanya, ya. Lagi saya bercerita yang lain. Ceritanya adalah suatu desa ada Tuan Thakur seperti Ananta Pandit Prabhu, orang kaya sekali. Dia selalu memberikan persad kepada para sadhu yang melintas ke kampung tersebut. Nah, suatu hari datanglah seorang sadhu yang tinggal di batas desa. Kemudian dia ke sana membawakan persad. Di tengah jalan penutup persad itu tersingkap, maksudnya terbang. Nah, pada saat itu bertepatan dengan elang yang membawa kobra yang mati di bawah, di atas itu. Kemudian kobra yang mati itu meneteskan racunnya sampai ke persad tersebut, jatuh ke persad tersebut. Si Tuan Thakur ini dia tidak tahu bahwa persad itu sudah tercampur dengan
dengan dengan bisa ular itu yang mematikan. Dia kasih saja sadu itu persat. Nah, ketika dimakan oleh sadu itu mati, meninggal dia. Dia kan saudagar itu terkejut, apa yang terjadi? Dia tidak tahu. Kemudian berita ini sampai ke Dewa Yama, karena yang mati itu sudah sampai ke Dewa Yama. Dewa Yama juga bingung, siapa yang bersalah di sini? Menurut Prabu dan Mataji, siapa yang bersalah? Tuan Thakur itu yang memberikan persat yang yang dia juga tidak tahu ada racun. Apakah ular itu yang menjatuhkan racun? Dia mati. Bagaimana dia bersalah? Ataupun elang yang membawa bangkai ular itu? Ataukah sadu yang memakan persat itu? Karena dia juga tidak tahu itu ada racun di sana. Yamarat saja bingung, depending kasusnya. Bahnya kasus sulit nih, mestinya Hotman Paris yang jadi pengacaranya. Pengacara yang termahal di Indonesia baru bisa ini. Siapa terdakwanya tidak tahu. Beliau pending saja, saya pending ini gininya kasus ini. Nah, suatu hari datanglah sadu yang lain ke desa tersebut karena dia mendengar bahwa Tuan Thakur ini sangat generous, sangat murah hati, memberikan sumbangan dan juga persat kepada siapa saja yang melintas, sadu yang melintas di desa tersebut. Tetapi dia tidak tahu di mana tempatnya. Kemudian dia datang ke pasar. Di pasar pasti ada orang tahu, kan begitu logikanya. Nah, di pasar dia bertanya kepada seorang penjual wanita ini, ibu-ibu seorang penjual sayuran. Kemudian dia bertanya kepada ibu tersebut, "Mother, Anda tahu enggak di mana Tuan Thakur yang sangat murah hati itu? Saya ingin ke sana, saya ingin melihat." Seperti itu. Kemudian dagang sayur ini mulai berkata, "Oh, itu Tuan Thakur yang membunuh sadu. Itu sudah terkenal sekali, dia membunuh sadu." Seperti itu. Kemudian menjelek-jelekkan dengan dalih untuk memberikan makan, tetapi sebenarnya dia membunuh sadu. Seperti itu. Gosipnya dia, menghakimi. Nah, ketika dia berkata seperti itu, kata-kata itu sampai didengar oleh Yamarat. Kemudian Yamarat mengatakan, "Oh, saya sudah dapatkan siapa yang bersalah dalam hal ini." Siapa yang bersalah? Hah? Siapa yang bersalah? Tukang sayur itu yang menyebarkan gosip mengenai Tuan Thakur ini. Dia tidak tahu persoalan, tidak tahu apa, tapi dia menyebarkan, menghakimi orang yang lainnya. Dia yang kena getahnya, dia yang berdosa. Coba pikir, apakah itu pekerjaan yang bermanfaat? Tidak sama sekali, sangat sia-sia. Dia tidak melakukan apa, tapi dosanya dia yang dapat. Harus ingat ini. Ya, camkan ini. Mulai sekarang hati-hati. Tidak boleh menghakimi orang. Karena itu bukan right, bukan ranah kita. Kalau seorang penyembah, dia punya guru. Gurunya yang akan memperbaiki dia. Kalau dia mempunyai kesalahan, ada orang kata, dia ini melanggar gini. Kalau itu adalah teman kamu, gini kan dengan rahasia. Tetapi kalau tidak, itu adalah kalau dia punya guru, gurunya yang memperbaiki. Kalau dia punya atasan, atasan yang memperbaiki. Bukan hak kita untuk menghakimi seseorang. Terima kasih Prabu sudah bertanya tentang hal ini. Bagus sekali. Jadi kita bisa
membuka hati, kita bisa sekarang harus hati-hati bagaimana tindakan kita supaya kita tidak bernasib seperti tukang sayur itu, tidak melakukan apa-apa karena menyebarkan gosip, dia yang berdosa. Bayangkan dosanya itu, dosanya diambil, dosanya pada Tuhan takut itu diambil oleh dia, dosanya sadu yang meninggal itu diambil, dosanya ular dan elang, burung elang itu diambil. Begitu. Luar biasa. Ya. Ada lagi? Lagi satu? Kalau tidak ada saya akan akhiri. Mataji? Sudah mengerti ataukah belum mengerti ataukah uyang-uyangan? Ada dua hal yang ada di dunia ini, yang tidak bingung, ya ataupun yang tidak menderita. Satu adalah yang betul-betul tidak mengerti apa-apa, dia tidak menderita, merasa aman, merasa bebas. Yang kedua adalah yang berpengetahuan. Nah, kita ini semua adalah in between di antaranya. Karena itu kita menderita. Tidak bodoh juga tidak tidak cerdas. Karena itu kita menderita. Yang tidak menderita dua orang ini. Hare Krishna, ini sudah jam 9 tepat. Terima kasih kepada Prabu Ananta Pandit Puri Das yang memberikan saya kesempatan untuk memberikan kata Srimad Bhagavatam pada hari ini. Saya sangat berbahagia sekali. Karena apa? Yang memberikan dan yang mendengarkan mendapatkan karunia yang sama. Ketika kita berada di lingkaran untuk mendengarkan Srimad Bhagavatam ini. Srimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna.